Jumat sore pukul 18.00 di depan kantor Pusat Perusahaan Listrik Negara PLN di Kota Inovasi Jonggol, Kabupaten Bogor 8 bus besar berbaris menunggu. Satu persatu para pegawai yang baru selesai bekerja menaiki bus tersebut. Tujuannya adalah Jakarta Bogor, Depok Tangerang, dan Bekasi. Mereka akan menghabiskan akhir pekan di wilayah Jabodetabek hingga Senin dini hari sebelum kembali bekerja. Pemandangan ini telah berlangsung selama lebih dari 10 tahun. Namun bus-bus ini akan lenyap dalam waktu 3 bulan. Presiden Joko Susilo dalam konferensi pers 10 tahun kepemimpinannya pada 21 Januari lalu melontarkan sebuah pernyataan. Kita sudah memindahkan institusi publik tapi setiap akhir pekan kita menyediakan bus sewaan untuk mereka kembali ke Jakarta. Kalau begini, apa gunanya pemindahan itu bukan? Hanya dalam waktu seminggu, Kementerian Perhubungan mengirimkan surat edaran kepada 47 lembaga publik di seluruh negeri untuk menghentikan layanan bus antarjemput tersebut. Sebuah program yang menelan anggaran tahunan sebesar 260 miliar kini berada di ambang penghapusan hanya karena satu ucapan presiden. Para pegawai pun marah. Kami terpaksa melakukannya karena pasangan kami bekerja di sana dan demi pendidikan anak-anak. Bukankah ini kebijakan yang dibuat di atas meja tanpa melihat kondisi lapangan? Kalangan serikat pekerja menentang keras, menyebutnya sebagai pelanggaran hak mobilitas. Namun suara berbeda datang dari masyarakat daerah. Apakah masuk akal mendukung perjalanan pulang pergi ke Jakarta menggunakan uang pajak? Siapakah yang benar? Hari ini kita akan mengupas tuntas esensi dari 20 tahun kebijakan relokasi lembaga publik dan perang bus komuter yang sedang terjadi saat ini. Jika Anda mengunjungi Kota Inovasi di Karawang, Jawa Barat pada Jumat malam, Anda akan melihat pemandangan yang unik. Di kawasan yang menjadi pusat bagi 11 lembaga publik seperti Badan Riset, Kebijakan Teknologi, Informasi dan Komunikasi, Pusat Pengembangan Pendidikan Nasional, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, ini puluhan bus berbaris dan berangkat serentak saat jam pulang kerja. Tujuannya adalah Sudirman Cawang, Lebak Bulus Pondok Indah, dan berbagai lokasi strategis lainnya di Jabodetabek. Para pegawai menaiki bus ini untuk kembali ke Jakarta. Pada Senin pukul 06 pagi bus yang sama akan berangkat dari arah sebaliknya. Para pegawai yang telah menghabiskan akhir pekan bersama keluarga kembali bekerja di Kota Inovasi. Rutinitas ini telah berulang selama 10 tahun. Hasil survei dari Kementerian Perhubungan menunjukkan betapa seriusnya situasi ini. Dari 149 lembaga publik yang telah direlokasi ke daerah 47 diantaranya atau sekitar 31,5% mengoperasikan bus komuter ke Jabodetabek, jika dilihat per wilayah angkanya lebih mengejutkan lagi. Di Jawa Barat 10 dari 11 lembaga yang dipindahkan bahkan menyediakan bus komuter harian ke Jabodetabek. Itu berarti 90%. Di Jawa Tengah 6 dari 11 lembaga juga melakukan hal yang sama. Sebaliknya, di Surabaya dan Pontianak tidak ada bus komuter ke Jabodetabek. Hal ini karena secara realistis perjalanan komuter tidak mungkin dilakukan mengingat jaraknya yang sangat jauh. Inilah yang memunculkan istilah ini bukan kota inovasi melainkan kota komuter. Kota ini ramai pada hari kerja, tetapi menjadi kota hantu di akhir pekan. Restoran, kafe, dan minimarket sepi pengunjung. Ekonomi lokal tidak bisa berkembang. Seorang perwakilan dari Asosiasi Serikat Pekerja Kota Inovasi Jawa Barat mengatakan, satu-satunya yang ada di Kota Inovasi ini hanyalah pegawai lembaga publik. Daerah ini tidak benar-benar hidup. Tujuan awal dari relokasi lembaga publik adalah untuk pemerataan pembangunan regional. Tujuannya adalah agar orang-orang ikut pindah ekonomi tumbuh dan mengatasi masalah penyusutan populasi di daerah. Namun bagaimana kenyataannya? Para pegawai hanya memindahkan raga mereka ke daerah, sementara kehidupan mereka tetap berada di Jakarta. Apakah ini yang disebut sebagai efektivitas relokasi? Mari kita lihat angka spesifiknya. Tingkat perpindahan keluarga ke 10 kota inovasi di seluruh Indonesia. Ini adalah indikator kuncinya. Apakah pegawai lembaga publik pindah seorang diri atau bersama keluarganya? Angka ini menunjukkan apakah mereka benar-benar menetap atau tidak. Berdasarkan data tahun 2022, rata-rata nasional adalah 67,7%. Sepintas angka ini tidak terlihat buruk, namun ada jebakan di dalamnya. Angka ini mencakup pegawai lajang dan yang hidup sendiri. Mereka yang memang hidup sendiri tentu saja dihitung sebagai pindah bersama keluarga.
Ceritanya menjadi berbeda jika kita hanya melihat pegawai yang sudah menikah. Di antara mereka yang sudah menikah, persentase yang pindah bersama keluarga hanya 59,8%. Ini berarti 4 dari 10 orang meninggalkan keluarga mereka dan pindah seorang diri. Perbedaan antar daerah bahkan lebih drastis. Di Pontianak angkanya mencapai 81,5%. Di Surabaya 77,5% dan di Jawa Tengah 73,8%. Wilayah-wilayah ini relatif berhasil dalam hal tingkat menetap. Sebaliknya bagaimana dengan Karawang, Jawa Barat hanya 46,9%, bahkan tidak sampai setengahnya. Berdasarkan standar saat ini di tahun 2025, populasi kota inovasi di Jawa Barat belum mencapai setengah dari target yang direncanakan. Semarang, Jawa Tengah pun hanya sedikit di atas setengah target. Mengapa ada perbedaan seperti ini? Jawabannya sederhana, jarak dari Jabodetabek. Dari Karawang ke Jakarta, jaraknya sekitar 90 km sekali jalan atau sekitar 1,5 jam perjalanan. Jarak yang masih memungkinkan untuk komuter. Oleh karena itu, mereka merasa tidak perlu pindah. Sebaliknya, untuk ke Pontianak, mereka harus naik pesawat. Karena tidak ada pilihan lain, mereka pun pindah. Bus komuter telah melanggengkan struktur ini. Mari kita lihat anggaran yang dihabiskan untuk bus komuter Jabodetabek. Totalnya mencapai 260 miliar per tahun. 47 lembaga di 8 kota inovasi menggunakan dana ini. Rata-rata per lembaga menghabiskan 5 hingga 6 miliar. BPJS Ketenagakerjaan misalnya, mengalokasikan anggaran sekitar 7 miliar untuk layanan sewa bus komuter akhir pekan bagi pegawai kantor pusat pada tahun 2026. Mereka mengerahkan 8 bus setiap bulan untuk beroperasi ke kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. Dari mana uang ini berasal? Dari anggaran kesejahteraan masing-masing lembaga. Pada akhirnya itu adalah uang pajak rakyat. Mendukung perjalanan pulang pergi pegawai ke Jakarta dengan pajak, sambil pada saat yang sama mendorong mereka untuk menetap di daerah. Ini adalah sebuah kontradiksi. Kalau begitu mari kita ubah pertanyaannya. Mengapa para pegawai lembaga publik ini tidak menetap di daerah bahkan setelah lebih dari 10 tahun? Ini bukan karena mereka malas atau meremehkan daerah. Ada alasan-alasan yang sangat realistis. Pertama, pendidikan. Bagi pegawai yang memiliki anak sekolah, adalah hal yang paling penting. Bukannya tidak ada sekolah di kota inovasi. Ada 48 sekolah dari tingkat SD hingga SMA yang beroperasi di seluruh kota inovasi nasional. Namun masalahnya adalah kualitas. Kota inovasi dirancang untuk populasi 20.000 hingga 50.000 jiwa. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dengan kepadatan penduduk yang rendah. Namun dengan skala sebesar ini, pusat bimbingan belajar bimbel yang berkualitas sulit terbentuk. Sulit untuk mengharapkan prestasi kelulusan ke sekolah-sekolah unggulan atau bertaraf internasional. Bisakah orang tua yang membesarkan anak SMP di Jakarta tiba-tiba pindah ke Karawang, menghadapi ujian masuk SMA secara realistis? Hal itu tidak mungkin. Itulah sebabnya mereka meninggalkan keluarga di Jakarta dan pindah seorang diri. Kedua, layanan kesehatan. Dibutuhkan waktu 30 hingga 40 menit untuk mencapai rumah sakit umum atau fasilitas gawat darurat dari kota inovasi. Dalam kasus kota inovasi di Jawa Barat, rumah sakit besar terdekat ada di Cikarang. Jika ada anggota keluarga lanjut usia atau yang memiliki penyakit kronis ini, menjadi masalah serius. Ketiga, pekerjaan pasangan. Bagi pasangan suami istri yang sama-sama bekerja, pindah ke daerah adalah sebuah bencana. Hanya karena salah satu bekerja di lembaga publik, apakah pasangannya bisa mendapatkan pekerjaan di wilayah yang sama? Hampir tidak ada perusahaan swasta di sekitar kota inovasi. Jika pasangan bekerja di Jakarta, hanya ada 2 pilihan: berhenti bekerja atau hidup terpisah. Sebagian besar memilih yang kedua. Keempat, biaya. Ironisnya biaya hidup di kota inovasi justru lebih mahal. Untuk menyewa sebuah apartemen studio di kota inovasi Karawang, dibutuhkan biaya tambahan lebih dari 10 juta rupiah per bulan. Jika biaya sewa rumah di Jakarta ditambah dengan biaya akomodasi di kota inovasi, maka terjadi biaya tempat tinggal ganda. Seorang pegawai yang setiap hari pulang pergi dari Bekasi ke Karawang berkata, biaya sewa tempat tinggal di kota inovasi juga mahal. Saya serius mempertimbangkan untuk pindah kerja. Inilah kenyataannya. Menghentikan bus komuter tidak akan menyelesaikan masalah ini. Lalu siapa yang salah, pegawai yang tidak mau menetap? Bukan. Masalah mendasarnya terletak pada desain kota inovasi itu sendiri.
Pada tahun 2005, di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, rencana pemindahan lembaga publik ke daerah pertama kali dicanangkan. Niatnya baik, tujuannya adalah untuk mengurangi konsentrasi di Jabodetabek dan menciptakan pusat pertumbuhan di daerah. Pembangunan 10 kota inovasi di seluruh negeri dimulai pada tahun 2007 dan dari tahun 2012 hingga 2019, 153 lembaga publik dipindahkan secara bertahap. Namun ada masalah. Pertama, hanya lembaganya yang pindah, orangnya tidak. Papan nama kantor pusat lembaga publik memang berubah. Namun sumber daya manusia inti, fungsi penelitian dan wewenang pengambilan keputusan seringkali masih tersisa di Jakarta. Ambil contoh PLN, kantor pusatnya pindah ke Jonggol. Tapi di mana mereka melakukan lobby dengan DPR, koordinasi dengan pemerintah dan hubungan dengan media di Jakarta. Inilah mengapa ada ungkapan bahwa para direksi menghabiskan separuh minggu mereka di Jakarta. Kedua, infrastruktur tidak mengikuti. Apartemen di kota inovasi memang dibangun. Hingga tahun 2022 puluhan ribu unit telah tersedia. Namun yang dibutuhkan orang untuk hidup bukan hanya apartemen. Sekolah, rumah sakit, fasilitas budaya, pusat perbelanjaan, dan lapangan kerja. Semua ini harus tersedia agar orang mau tinggal. Tahukah Anda apa keluhan terbesar penduduk kota inovasi? Layanan kesehatan. Bagaimana bisa mereka merawat orang tua, lanjut usia di kota baru yang tidak memiliki satu pun rumah sakit umum? Ketiga, tidak ada keterkaitan dengan industri lokal. Lembaga publik dipindahkan begitu saja. Namun tidak ada perusahaan terkait di sekitarnya. Universitas juga jauh. Klaster sinergi industri, akademisi, riset hanya ada di atas kertas. Akibatnya tidak ada sinergi yang tercipta. Lembaga publik menjadi terisolasi, terpisah dari ekonomi lokal. Keempat, masalah sistem rotasi kerja. Lembaga publik besar seperti PLN dan Perumnas memiliki sistem rotasi kerja nasional. Penempatan kerja berubah setiap 3 hingga 5 tahun. Dari Jakarta ke Jonggol, dari Jonggol ke Surabaya, dari Surabaya kembali ke Jakarta. Mereka harus terus-menerus berpindah. Dalam struktur seperti ini, bisakah keluarga ikut serta? Mustahil. Konfederasi Serikat Buruh dalam menanggapi penghentian bus komuter ini menyatakan sesuatu. Mayoritas lembaga publik memiliki sistem rotasi kerja nasional dan mutasi yang sering, sehingga secara struktural sulit bagi keluarga untuk ikut pindah. Pernyataan ini benar. Tanpa mengubah struktur kepegawaian lembaga, mustahil mengharapkan mereka untuk menetap. Hal serupa pernah terjadi sebelumnya. Pusat pemerintahan di Ibu Kota Nusantara IKN. Ketika IKN diresmikan, kementerian-kementerian pusat mulai dipindahkan. Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan 22 kementerian lainnya pindah ke IKN. Awalnya masalah yang sama persis dengan relokasi lembaga publik terjadi. Para pegawai negeri sipil PNS tidak menetap di IKN. Setiap Jumat malam mereka naik bus komuter kembali ke Jakarta. Pada akhir pekan, kompleks pemerintahan menjadi sepi. Anggaran bus komuter saja mencapai 90 miliar per tahun. Kritik pun membanjir dari masyarakat daerah. Pemborosan uang rakyat, perlakuan istimewa untuk PNS. Risiko penyebaran COVID-19 dari Jabodetabek. Pada tahun 2020, pemerintah mengambil keputusan tegas. Mereka mengumumkan bahwa mulai tahun 2022 bus komuter ke Jabodetabek akan dihapus sepenuhnya. Dan memang setelah pengurangan 40% pada tahun 2021, layanan tersebut dihentikan total mulai Januari 2022. Apa hasilnya? Dua hal terjadi. Pertama, tingkat menetap PNS di kawasan IKN dan sekitarnya meningkat. Pada tahun 2020 dari 14.664 PNS yang bekerja di IKN, sekitar 90% tercatat tinggal di IKN Balikpapan, Samarinda, dan kota-kota sekitarnya. Tentu saja ini bukan hanya efek dari penghapusan bus komuter. Selama 10 tahun infrastruktur di IKN telah berkembang pesat. Sekolah, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan dibangun. IKN telah menjadi kota yang layak huni. Kedua, PNS yang masih harus bolak-balik ke Jakarta menyewa bus sewaan dengan biaya sendiri. Mereka mengumpulkan uang sebesar 3 hingga 4 juta per bulan untuk membuat kontrak pribadi dengan perusahaan bus yang ada. Namun disinilah hal yang menggelikan terjadi. Kementerian Perhubungan mengeluarkan interpretasi hukum yang menyatakan hal itu ilegal. Menurut Undang-Undang Angkutan Jalan, mengoperasikan bus untuk tujuan komuter dengan kontrak yang dibuat oleh perwakilan perorangan bukan oleh pimpinan instansi adalah melanggar hukum. Serikat PNS pun menentang.
Ada alasan mengapa kami tidak bisa pindah ke IKN selama 10 tahun. Pekerjaan pasangan pendidikan anak perawatan orang tua, kami akan menanggung risiko melanggar hukum. Akhirnya, mereka menemukan solusi dengan membuat kontrak sewa bus atas nama Serikat PNS Nasional. Ini memberikan pelajaran penting. Menghapuskan bus komuter tidak serta-merta membuat orang pindah. Mereka akan bertahan dengan menanggung ketidaknyamanan atau mencari cara lain dengan biaya sendiri. Kasus terburuknya mereka akan pindah kerja. Agar sebuah kebijakan efektif cambuk saja tidak cukup, harus ada wortel. Mari kita lihat contoh dari luar negeri. Jepang memulai kebijakan revitalisasi daerah pada tahun 2014. Tujuannya adalah untuk mengatasi konsentrasi ekstrem di Tokyo dan menghidupkan kembali daerah. Salah satu instrumen utamanya adalah pemindahan lembaga pemerintah ke daerah. Rencana untuk memindahkan Badan Kebudayaan ke Kyoto, Badan Konsumen ke Tokushima, dan Biro Statistik ke Wakayama pun digulirkan. Namun Jepang juga menghadapi masalah yang sama. Para pegawai menolak pindah. Jika pindah dari Tokyo ke Kyoto, bagaimana dengan pekerjaan pasangan sekolah anak dan perawatan orang tua? Akhirnya pemerintah Jepang mengambil pendekatan yang berbeda. Mereka membentuk dana jaminan komprehensif untuk perawatan medis dan lansia regional. Dana yang dibentuk pada tahun 2014 ini memiliki skala tahunan sebesar 19 triliun rupiah. Setengah dari dana ini disubsidi oleh negara. Untuk apa uang ini digunakan? Untuk meningkatkan jumlah tenaga medis dan layanan perawatan di rumah di daerah. Tujuannya adalah menciptakan daerah yang layak huni bagi lansia. Sekarang mari kita lihat kasus Jerman. Setelah reunifikasi, Jerman memindahkan sebagian lembaga pemerintah dari Bonn ke Berlin. Namun mereka tidak memindahkan semua lembaga. Hingga saat ini 6 kementerian federal masih berada di Bonn. Lebih dari 10.000 PNS bekerja di Bonn. Mengapa demi keseimbangan regional? Mereka sengaja menyisakannya agar Bonn tidak tiba-tiba mengalami kemunduran. Dan ada satu hal penting, Jerman memiliki jaringan kereta cepat, ICE yang sangat baik. Dari Bonn ke Berlin hanya butuh waktu 4 jam. Kerja jarak jauh juga sudah sangat lazim. Artinya, gagasannya bukanlah semua harus berkumpul di satu tempat, melainkan yang penting terhubung. Bagaimana dengan Indonesia? Kita memang punya kereta cepat. Dari Jakarta ke Bandung, hanya 45 menit. Namun masalahnya adalah perjalanan dari stasiun ke kota inovasi. Sebagian besar kota inovasi terletak jauh dari stasiun kereta cepat. Dari stasiun Padalarang masih butuh waktu lebih dari 30 menit untuk sampai ke kota inovasi di sekitarnya. Ini adalah masalah mil terakhir last mile. Jika masalah ini tidak diselesaikan dan hanya bus komuter yang dihapus, apa yang akan terjadi? Perjalanan komuter dengan mobil pribadi akan meningkat. Kemacetan lalu lintas akan semakin parah. Biaya lingkungan akan meningkat. Dan jumlah pegawai yang pindah kerja akan bertambah. Para ahli menunjukkan hal ini. Mengurangi kemudahan komuter saja sulit untuk mengatasi keterbatasan struktural dari relokasi ke daerah. Dan dalam jangka panjang dapat memengaruhi daya saing lembaga publik dalam merekrut sumber daya manusia. Apalagi mulai tahun 2027, relokasi lembaga publik tahap kedua akan dimulai. 350 lembaga yang ada di Jabodetabek dijadwalkan akan dipindahkan. Jika kita tidak belajar dari pelajaran relokasi tahap pertama, kegagalan yang sama akan terulang. Mari kita simpulkan, pokok pemikiran Presiden Joko Susilo tidak salah. Memindahkan lembaga publik ke daerah sambil mendukung perjalanan pulang pergi ke Jakarta dengan uang pajak adalah sebuah kontradiksi. Uang tidak berputar di daerah, populasi tidak bertambah, dan ekonomi lokal tidak hidup. Efek dari relokasi menjadi nihil. Namun sanggahan dari Konfederasi Serikat Buruh juga ada benarnya. Menghentikan bus komuter sebelum kondisi hidup yang memadai terpenuhi adalah membalik urutan kebijakan. Masalahnya adalah waktu dan urutan. Pertama, kota inovasi harus dibuat menjadi tempat yang layak huni. Kualitas sekolah harus ditingkatkan, rumah sakit harus didatangkan, perusahaan harus ditarik, dan fasilitas budaya harus dibangun. Setelah itu, barulah bus komuter dikurangi, secara bertahap dengan rencana 3 hingga 5 tahun. Tapi, bagaimana sekarang Presiden berkata? Seminggu kemudian surat edaran turun. Mereka diperintahkan untuk menghapusnya dalam waktu 3 bulan. Bagaimana dengan rencana perbaikan kondisi hidup? Mereka diminta untuk melaporkan tugas jangka pendek pada akhir Februari. Itu berarti rencananya pun belum ada. Ini adalah cambuk dulu wortel belakangan.
Atau bahkan kita tidak tahu apakah wortel itu ada atau tidak. Tentu saja posisi pemerintah juga bisa dimengerti. Mereka telah menunggu selama 10 tahun. Selama itu 80,000 an unit apartemen telah dibangun di kota inovasi, 48 sekolah telah dibuka, dan 8.000 fasilitas pendukung telah hadir. Namun, tingkat menetap tidak kunjung naik. Sampai kapan harus menunggu? Selain itu, relokasi tahap kedua akan dimulai pada tahun 2027. 350 lembaga tambahan akan dipindahkan. Jika lembaga-lembaga dari tahap pertama saja seperti ini, bagaimana dengan relokasi tahap kedua? Kesalahan yang sama tidak boleh diulang. Itulah mengapa mereka mengirimkan peringatan. Penghentian bus komuter adalah tindakan simbolis. Ini adalah sinyal bahwa mulai sekarang menetaplah dengan sungguh-sungguh. Namun simbol saja tidak cukup. Untuk benar-benar menghidupkan kota inovasi, diperlukan resep yang mendasar. Pertama, infrastruktur kesehatan. Rumah sakit setara tipe B harus didatangkan ke setiap kota inovasi. Waktu akses ke unit gawat darurat harus dipersingkat menjadi di bawah 20 menit. Kedua, pendidikan. Kualitas sekolah di kota inovasi harus ditingkatkan. Harus ada rekam jejak kelulusan ke sekolah-sekolah unggulan agar orang tua mau pindah. Ketiga, menarik perusahaan swasta. Tidak cukup hanya ada lembaga publik. Perusahaan dari industri terkait harus ikut serta. Pasangan suami istri yang sama-sama bekerja, baru akan pindah jika ada lapangan kerja untuk pasangannya. Keempat, perbaikan sistem rotasi kerja. Struktur kepegawaian yang membuat pegawai harus berkeliling Indonesia setiap 3 hingga 5 tahun harus diubah. Keluarga baru akan ikut jika pegawai bisa bekerja di wilayah yang sama setidaknya selama 10 tahun. Kelima, transportasi metropolitan. Jaringan transportasi yang menghubungkan kota inovasi dengan stasiun kereta cepat dan bandara harus dibangun. Bukannya mereka tidak boleh sama sekali ke Jakarta, sesekali mereka perlu ke sana. Perjalanan itu harus dibuat nyaman. Dari semua ini apa yang bisa dilakukan pemerintah dalam 3 bulan? Sejujurnya tidak ada. Semuanya adalah pekerjaan yang membutuhkan waktu bertahun-tahun. Itulah mengapa serikat pekerja menentang. Fasilitas tidak disiapkan tapi busnya sudah mau dihilangkan. Mari kita rangkum. Penghentian bus komuter lembaga publik dari Jabodetabek. Arah dari tindakan ini benar. Mengharapkan pegawai untuk menetap di daerah sambil mendukung perjalanan pulang pergi mereka ke Jakarta dengan uang pajak adalah sebuah kontradiksi. Namun waktunya salah. Jika sarana pulang pergi dihilangkan sebelum kota inovasi menjadi tempat yang layak huni, hanya para pegawai yang akan menderita. Jumlah pegawai yang pindah kerja akan meningkat, perekrutan talenta akan menjadi sulit, dan pada akhirnya kapasitas lembaga publik akan menurun. Urutan kebijakannya terbalik, berikan wortel terlebih dahulu baru kemudian angkat cambuk. Setelah layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lapangan kerja terpenuhi, barulah bus komuter dikurangi secara bertahap. Relokasi lembaga publik tahap kedua pada tahun 2027 sudah di depan mata. 350 lembaga tambahan akan dipindahkan. Jika kita tidak ingin mengulangi kegagalan tahap pertama, arahnya harus diperbaiki sekarang juga. Relokasi lembaga publik bukanlah masalah pilihan. Proporsi populasi di Jabodetabek telah melampaui 20% dari total populasi nasional. Penyusutan populasi daerah adalah kenyataan. Sesuatu harus dilakukan. Namun pindah sana, tidak ada bus lagi tidak akan berhasil. Harus menjadi, datanglah ke sini, hidup di sini nyaman. Menghilangkan bus itu mudah. Membangun kota itu sulit. Untuk benar-benar membuka era pembangunan daerah yang merata, kita harus melakukan pekerjaan yang sulit. Bagaimana menurut Anda? Haruskah bus komuter segera dihentikan? Ataukah infrastruktur harus dibangun terlebih dahulu? Silakan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi.